Halo Sobat Rival Movie dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah alur cerita film action yang berjudul Hounds of War. Film ini mengisahkan tentang kisah balas dendam seorang tentara bayaran yang melakukan sebuah misi rahasia yang berubah menjadi jebakan mematikan. Di balik misi tersebut ternyata melibatkan konspirasi besar dan pertarungan brutal yang akan menguji batas kemampuannya. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskan ceritanya sampai tamat. Cerita dimulai di sebuah kota tua yang indah di Malta, negara kecil di Laut Mediterania yang berbatasan dengan Italia dan Portugal. Adegan memperlihatkan suasana menegangkan ketika pasukan taktis bersenjata lengkap bersiap untuk menggerebek sebuah bangunan kosong. Pasukan tersebut dikendalikan dari jarak jauh melalui komunikasi oleh Kolonel Hart, seorang petinggi CIA yang terlihat penuh amarah dan frustrasi. Mereka memiliki satu tujuan, menangkap seorang pria berbahaya bernama Ryder. Namun, ketika pasukan memasuki bangunan dan mulai berpencar, mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Ryder. Suasana menjadi semakin mencekam saat salah seorang anggota tim menemukan selembar kertas di sebuah meja tua. Tulisan di atasnya membuat Kolonel Hart semakin geram. "Hancurkanlah yang sudah menghancurkanmu." Melihat pesan tersebut, Kolonel Hart tahu Ryder sedang mengirim pesan khusus kepadanya. Tiba-tiba, telepon genggam Kolonel berdering. Dengan wajah tegang, ia mengangkat telepon tersebut. Ternyata, suara dari seberang adalah Ryder sendiri, orang yang selama ini diburunya. Ryder, you've got to stop this madness. I can talk to you, I can come to you wherever you are. Namun Ryder yang terdengar tenang dan penuh keyakinan menjawab, "Permainan ini belum berakhir, Kolonel. Kau akan tahu balasanku segera." Selesai berkata demikian, Ryder memutuskan sambungan telepon. Adegan berikutnya memperlihatkan Ryder bergerak cepat menuju sebuah gedung tinggi di tengah kota sambil membawa senjata sniper yang telah ia persiapkan. Di sisi lain, anak buah Kolonel Hart berhasil melacak lokasi telepon terakhir Ryder yang ternyata berada di kota Valletta, ibu kota Malta. Menyadari hal itu, Kolonel Hart tampak panik. Dia segera memberi perintah untuk memantau kota Valletta menggunakan satelit. Kolonel Hart lalu mencoba menghubungi ajudan Presiden Amerika Serikat yang kebetulan sedang mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Malta. Namun, ajudan tersebut sibuk dan mengabaikan telepon Kolonel Hart berkali-kali. Dengan putus asa, Kolonel terus mencoba menghubunginya. Akhirnya, sang ajudan menjawab telepon Kolonel Hart, tetapi saat itu sudah terlambat. Adegan berpindah ke Ryder yang sudah berada di posisi strategis dengan snipernya, menargetkan presiden yang sedang berpidato di tengah kerumunan masyarakat Malta. Dalam hitungan detik, tembakan Ryder dilepaskan. Suara tembakan membuat kerumunan panik dan berhamburan. Ryder yang sudah memprediksi kekacauan ini langsung meninggalkan lokasi menggunakan sebuah motor yang telah ia siapkan di dekat gedung. Adegan pun berpindah ke 6 bulan sebelumnya, di mana kita akan mulai melihat apa sebenarnya yang mendorong Ryder untuk memulai misi berbahayanya ini. Welcome to Malta. Next. Ryder baru saja tiba di bandara, di mana ia langsung disambut oleh adik iparnya yang bernama Jenna yang tengah hamil besar. Tak lama setelah itu, adik kandung Ryder, Tommy, juga menghampirinya. Ryder segera mengucapkan selamat kepada Tommy karena dalam waktu dekat Tommy dan Jenna akan menyambut kehadiran buah hati mereka. Tommy kemudian bercerita bahwa misi kali ini memiliki bayaran yang sangat tinggi. Dan karena alasan itulah mereka berencana menjadikannya sebagai misi terakhir mereka. Dalam perjalanan menuju markas, Jenna sempat menyarankan agar Ryder memiliki pasangan, sehingga ia tidak selalu merasa sendirian kemanapun pergi.
Ryder pun menjawab bahwa dirinya pernah menikah. Tetapi sayangnya pernikahan tersebut berakhir di tengah jalan. We call it the Fortress. It's like a 5-star resort. Sesampainya di markas, Ryder disambut oleh rekan-rekannya yang sudah menunggu. Mereka ternyata adalah mantan marinir Amerika yang kini beralih profesi menjadi tentara bayaran. Seluruh tim ini dikumpulkan untuk menjalankan misi yang diberikan langsung oleh pimpinan CIA. Tak lama berselang, Kolonel Hart, yang merupakan ketua CIA, datang menemui mereka. Hey, look who made it. Time for you to start believing in something again. Raut wajah Kolonel Hart tampak terkejut ketika melihat Ryder, sebab sejauh yang ia tahu, Ryder sudah memutuskan untuk pensiun sejak perang di Suriah. Ryder pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia ikut misi ini karena desakan dari adiknya Tommy. Ryder juga menegaskan bahwa setelah misi ini selesai, ia dan Tommy akan benar-benar berhenti menjadi tentara bayaran. Malam itu, Kolonel Hart mulai memaparkan rincian misi yang akan mereka jalankan. Misi tersebut adalah memburu seorang teroris bernama Khalid yang dikenal sebagai penjual senjata ilegal. Khalid dulunya adalah panglima perang yang kini beralih menjadi pengusaha senjata ilegal di Libya. Bahkan, pasukan Khalid beberapa kali melancarkan aksi teror di Amerika sebagai bentuk kebenciannya terhadap negara tersebut. Kolonel Hart melanjutkan penjelasannya bahwa Khalid telah menjadikan sebuah markas terbengkalai sebagai markas utama, dan di tempat itulah mereka akan melakukan penggerebekan. Meski begitu, Kolonel Hart memperingatkan bahwa Khalid bukanlah lawan sembarangan. Ia adalah sosok yang cerdik dan penuh perhitungan. As always, our job is to hunt down those within. Keesokan harinya, Ryder dan pasukannya mulai bersiap untuk berangkat menuju Libya. Misi kali ini dipimpin langsung oleh Ryder, yang reputasinya begitu dihormati di kalangan militer. Selama bertugas di marinir, ia bahkan dijuluki sebagai anjing pemburu, karena kemampuannya yang luar biasa di medan perang. Setelah semua persiapan rampung, pasukan Ryder berangkat menggunakan helikopter menuju Libya. Let's go hunting. Di tengah perjalanan, Kolonel Hart memberi arahan bahwa helikopter hanya akan menurunkan mereka di titik yang berjarak sekitar 3 km dari markas Khalid. Setelah misi selesai, mereka akan dijemput di wilayah Tunisia. Singkatnya, pasukan Ryder akhirnya mendekati lokasi target. Namun, sebelum bisa memasuki markas, mereka terlebih dahulu harus menyingkirkan para penjaga yang berjaga di bagian luar markas. We need to be invisible. Setelah berhasil menghabisi para penjaga tersebut, pasukan Ryder berpencar sesuai instruksi untuk mencari lokasi keberadaan Khalid. Beberapa anggota tim ditugaskan khusus untuk meretas sistem keamanan dan jaringan CCTV yang ada di dalam markas Khalid. Sementara itu, Ryder, Tommy, dan anggota lainnya mulai menyingkirkan penjaga yang masih tersisa di dalam gedung satu persatu. Hingga akhirnya, di sebuah momen krusial, tim Ryder berhasil menemukan ruangan tempat Khalid berada. Saat memasuki ruangan, tiba-tiba Khalid menghilang. Padahal berdasarkan pantauan CCTV, ia seharusnya ada di sana. Selang beberapa saat, jebakan Khalid terungkap ketika anak buahnya muncul dari segala arah untuk mengepung tim Ryder. Pasukan Ryder pun mulai kewalahan karena jumlah musuh yang terus bertambah, hingga satu persatu anggota tim mereka berhasil ditumbangkan.
Adegan berpindah ke tempat persembunyian Khalid yang aman. Di sana, Khalid tengah berkomunikasi dengan seseorang yang membahas tentang transaksi senjata ilegal. Sangat mengejutkan, ternyata orang tersebut adalah Kolonel Hart, pimpinan CIA. Kolonel Hart memerintahkan Khalid agar segera menghabisi semua pasukan Raider tanpa sisa. Tujuannya adalah untuk memastikan konflik terus berlanjut, sehingga pasar penjualan senjata ilegal semakin menguntungkan. Sementara itu, di gedung sebelah timur, satu anggota tim Raider yang tersisa berusaha mati-matian menghadapi 3 anak buah Khalid. Dengan sisa tenaga, ia berhasil membalikkan keadaan dan menghabisi ketiganya. Namun bala bantuan Khalid datang kembali dan langsung menghujaninya dengan tembakan. Di gedung sebelah barat, Ryder dan Tommy adalah satu-satunya anggota tim yang masih bertahan. Dengan sisa amunisi, Ryder dan Tommy melanjutkan perlawanan sengit terhadap anak buah Khalid. Namun ketika amunisinya habis, Tommy nekat maju ke arah musuh sambil membawa granat. Ryder yang menyaksikan kematian adiknya dipenuhi amarah. Dengan cepat, ia melarikan diri dari gedung barat sebelum bala bantuan Khalid datang lebih banyak. Sementara itu Jenna, istri Tommy, menemui Kolonel Hart untuk menanyakan kabar misi tersebut. Dengan tenang, Kolonel Hart menjawab bahwa belum ada informasi terbaru mengenai tim Ryder dan ia berjanji akan segera memberitahu jika ada perkembangan. Ketika Jenna hendak pergi, Kolonel Hart secara kejam menghabisinya, meski ia tahu bahwa Jenna sedang mengandung. Beberapa bulan kemudian, cerita berpindah ke kota Lisbon, Portugal. Di sana, Presiden Amerika sedang berdiskusi dengan ajudannya. Ajudan itu memberitahu bahwa selama ini ia dan Kolonel Hart telah menjual senjata ilegal ke negara-negara yang dilanda konflik. Mendengar hal ini, Presiden sangat marah, terutama karena ia memiliki misi untuk menghentikan peperangan di seluruh dunia. Namun, ajudannya mengungkapkan bahwa dana kampanye Presiden yang membuatnya bisa berkuasa, sebagian besar berasal dari penjualan senjata ilegal tersebut. Pada akhirnya, Presiden memilih untuk menutup mata. Dengan syarat rahasia ini harus dijaga rapat-rapat. Adegan kemudian berganti ke kota Roma, Italia, di mana Ryder terlihat mendatangi sebuah klub malam untuk menemui pemiliknya, seorang bos mafia bernama Selina. Selina dikenal sebagai sosok yang sangat berkuasa di wilayah tersebut. Namun, ketika Selina mengetahui kedatangan Ryder, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyambut Ryder dengan kasar terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, anak buah Selina mendatangi Ryder dan perkelahian sengit pun tak terhindarkan. Di tengah pertarungan, Ryder akhirnya melihat sosok Selina dan ia memutuskan untuk segera mengalah. Keesokan paginya, Ryder terbangun dalam keadaan terikat di sebuah gudang tua. Tak lama kemudian, Selina datang menghampirinya. Dengan tatapan dingin, Selina menyampaikan kabar yang beredar bahwa Ryder dinyatakan tewas dalam misi rahasia di Libya. Ia bahkan mengaku sempat menangis ketika mendengar kabar itu. Ternyata, Selina adalah mantan istri Ryder. Meskipun sudah berpisah, perasaan cinta di antara mereka sebenarnya belum sepenuhnya padam.
Ryder lalu menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk membalas dendam kepada Kolonel Hart yang telah menjebaknya. Selain itu, ia baru mengetahui bahwa Kolonel Hart bekerja sama dengan ajudan presiden, bahkan dengan presiden itu sendiri, dalam bisnis senjata ilegal. Ryder meminta bantuan Selina untuk melawan Kolonel Hart dan menjatuhkan jaringan kotor tersebut. Namun, Selina menolak permintaan itu. Menurutnya, melawan presiden dan kroninya sama saja dengan bundir. Meski begitu, Selina akhirnya melepaskan Ryder dan memintanya pergi dari sana secepat mungkin. 2 hari berlalu, Kolonel Hart terlihat sedang bersantai bersama kedua cucunya di rumahnya. Ketika itu, ia menerima panggilan dari ajudan presiden yang memintanya untuk segera menonton berita. Di layar televisi, sebuah video pertempuran antara pasukan Ryder dan kelompok Khalid beredar luas. Hal ini membuat ajudan presiden marah besar, karena jika video itu terus menyebar, semua kejahatan mereka akan terbongkar. Tanpa membuang waktu, Kolonel Hart memerintahkan anak buahnya untuk melacak siapa yang mengunggah video tersebut. Tak lama, salah satu anak buahnya melaporkan bahwa video itu diunggah dari kota Roma. Mereka juga menemukan sebuah foto yang menunjukkan Ryder sedang memasuki sebuah penginapan di sana. Kolonel Hart terkejut mengetahui bahwa Ryder ternyata masih hidup, dan ia langsung mengerahkan pasukan taktis untuk menangkapnya. Adegan berpindah ke Ryder yang sedang beristirahat di dalam penginapan di Roma, tidak menyadari bahwa pasukan taktis sudah mengepung lokasi itu. Dalam baku tembak yang terjadi, Ryder sempat tertembak di bagian perut. Namun berkat keahliannya, ia berhasil melarikan diri meskipun dalam keadaan terluka parah. Dengan sisa tenaganya, Ryder pergi ke kediaman Selina untuk meminta pertolongan. Melihat kondisi Ryder yang mengenaskan, anak buah Selina segera memberikan perawatan darurat. Selina sendiri tampak tidak tega melihat keadaan Ryder. Meskipun berusaha menyembunyikannya, jelas bahwa Selina masih memiliki perasaan cinta terhadap mantan suaminya itu. 2 hari kemudian, Ryder terbangun dalam kondisi lebih baik, tetapi kini ia berada di sebuah lokasi terpencil yang jauh dari kota. Pada saat itu, Ryder teringat kembali kejadian tragis saat rekan-rekannya dibantai, termasuk kematian Tommy, adik kandungnya. Pikirannya dipenuhi amarah dan duka yang mendalam. Kemudian Ryder mendatangi Selina yang sedang memetik sesuatu di samping rumah. Dengan nada penasaran, Ryder bertanya di mana mereka saat ini. Selina menjawab bahwa tempat ini sangat terpencil, sebuah lokasi yang tak akan pernah ditemukan siapapun. Selina kemudian mengakui bahwa ia sebenarnya takut kehilangan Ryder lagi. Karena itulah, Selina akhirnya memutuskan untuk membantu Ryder membalaskan dendamnya. Keesokan harinya, dengan rencana yang telah disusun matang, Ryder dan Selina menemui seorang ketua preman bernama Milk. Selina berencana membayar Milk untuk membawa Ryder keluar dari Italia dan menyelundupkannya ke negara Malta. Milk pun telah menyiapkan mobil khusus untuk perjalanan Ryder. Sesuai rencana, mereka akan kembali bertemu di Malta. Sementara itu, di tempat lain, sang presiden terlihat marah besar kepada Kolonel Hart dan ajudannya. Presiden baru mengetahui bahwa keduanya selama ini terlibat dalam perdagangan senjata ilegal dan sering memicu konflik bersenjata demi kepentingan bisnis gelap mereka. Presiden yang tidak ingin terseret ke dalam kekacauan ini, memerintahkan Kolonel Hart untuk segera menyelesaikan masalah dengan Ryder. Adegan berpindah ke Malta,
di mana Selina telah lebih dulu tiba di sana. Tak lama kemudian, Milk muncul bersama sejumlah anak buahnya yang bertubuh besar dan beringas. Setelah menerima pembayaran dari Selina, Milk mengatakan bahwa Ryder ada di dalam mobil yang ia bawa. Namun, Milk tiba-tiba menuntut bayaran 3 kali lipat karena baru menyadari bahwa Ryder adalah buronan CIA. Selina dengan tegas menolak membayar lebih karena kesepakatan awal sudah dibuat. Hal ini memicu amarah Milk yang kemudian memutuskan untuk menyerang Selina. Keributan pun pecah antara dua kelompok tersebut. Meskipun kalah jumlah, Selina dan anak buahnya berhasil mengalahkan Milk dan anak buahnya. Setelah semuanya usai, Selina membuka pintu mobil dan mengeluarkan Ryder. Mereka segera pergi menuju sebuah markas rahasia. Di markas itu, Selina dan Ryder membahas rencana mereka berikutnya. Mereka berencana untuk menargetkan Presiden Amerika Serikat saat ia berkunjung ke Malta dengan memanfaatkan jaringan terowongan bawah tanah yang ada di kota tersebut. Diketahui, terowongan bawah tanah di Malta telah dibangun sejak berabad-abad lalu dan menyerupai labirin dengan banyak jalur yang buntu dan saling terhubung. Karena itu, mereka harus mempelajari jalur-jalur tersebut dengan cermat terlebih dahulu. Selina kemudian membagi tugas. Ia mengutus salah satu anak buahnya yang bernama John untuk menyisir jalur terowongan utama yang ada di pusat kota. Sementara itu, beberapa anak buah lain ditugaskan untuk mengecek ujung terowongan yang berada dekat dengan markas mereka, karena jalur itulah yang akan mereka gunakan untuk melarikan diri nanti. Di waktu yang sama, seorang anak buah Selina mulai merakit bom yang akan digunakan dalam misi tersebut. Keesokan harinya, Selina menyerahkan sebuah senjata sniper kepada Ryder. Dengan serius, ia meminta Ryder untuk tidak meleset saat menembak presiden dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Sebelum berpisah, Ryder meminta maaf kepada Selina atas apa yang terjadi di masa lalu. Singkatnya, misi untuk menculik presiden akhirnya dimulai. Ryder berangkat lebih dulu dengan mengendarai motor untuk mengambil posisi sebagai sniper. Sementara itu, Selina bersama 3 anak buahnya bergerak menuju lokasi yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Adegan berpindah ke Presiden Amerika Serikat yang sedang menyapa warga kota di Malta, sama seperti yang terlihat di awal film. Di saat bersamaan, ajudan presiden menerima panggilan dari Kolonel Hart. Namun sebelum panggilan itu tersambung, Ryder sudah dalam posisi siap menembak. Tembakan pun dilepaskan. Situasi menjadi kacau, dan presiden segera dievakuasi ke dalam mobil pengaman. Ketika mobil presiden hendak bergerak menuju lokasi aman, ledakan tersebut membuat mobil presiden terjebak dan tidak bisa bergerak maju. Meski demikian, presiden masih berhasil selamat dari serangan itu. Di saat tim pengamanan berusaha mengevakuasi presiden, sebuah ambulans tiba di lokasi. Tanpa diketahui siapapun, Selina ternyata sudah menyamar sebagai dokter di dalam ambulans tersebut. Begitu presiden dibawa ke dalam ambulans, Selina langsung menyuntikkan obat penenang agar presiden tak bisa melawan. Aksi ini berlangsung begitu cepat, sehingga agen yang berada di dalam ambulans tidak segera menyadarinya. Kolonel Hart yang memantau situasi dari jarak jauh mulai curiga ketika melihat ambulans bergerak ke arah yang mencurigakan. Setelah menyadari bahwa presiden tengah diculik, kolonel segera memberi perintah kepada tim lapangan untuk mengejar ambulans tersebut. Di dalam ambulans, Selina harus bertarung melawan seorang agen CIA yang akhirnya menyadari apa yang terjadi.
Sementara itu, sopir ambulans yang merupakan anak buah Selina juga terlibat duel sengit dengan agen lain. Meski sempat terpojok, Selina berhasil melumpuhkan lawannya. Hal serupa terjadi pada si sopir yang akhirnya membuat lawannya pingsan. Aksi kejar-kejaran antara ambulans dan tim CIA berlangsung sengit hingga akhirnya ambulans terjebak di ujung jalan buntu. Tim CIA bergerak cepat untuk mengepung kendaraan itu. Namun ketika pintu ambulans dibuka, ternyata Selina dan anak buahnya sudah menghilang, membawa presiden masuk ke dalam jaringan terowongan bawah tanah. Selina tak lupa meledakkan pintu masuk terowongan agar tim CIA tak bisa mengejar mereka. Beberapa saat kemudian, salah satu anak buah Selina datang menjemput dengan kendaraan lain untuk membawa presiden menuju markas mereka. Diketahui, seluruh rencana ini memang sudah diatur oleh Ryder dan Selina. Target mereka bukanlah membunuh presiden, melainkan hanya menculiknya. Ryder sadar bahwa membunuh presiden akan membuat mereka menjadi buronan internasional yang diburu oleh seluruh dunia. Malam harinya, Ryder mulai menginterogasi presiden. Tujuan dari interogasi itu adalah untuk mengungkap kebenaran tentang konspirasi yang melibatkan Kolonel Hart dan ajudan presiden dalam bisnis senjata ilegal yang telah merenggut nyawa banyak orang, termasuk nyawa adiknya, Tommy. Presiden yang masih terikat langsung bertanya kepada Ryder, "Siapa kamu dan apa tujuanmu menculik saya?" Ryder dengan tenang menjawab bahwa dirinya adalah mantan marinir yang telah lama mengabdi untuk Amerika. Namun pengabdian itu berakhir tragis ketika ia dikhianati oleh Kolonel Hart dan ajudan presiden sendiri. Ryder lalu bertanya, "Apakah Anda tahu tentang kejahatan yang mereka lakukan? Penjualan senjata ilegal, memicu peperangan demi keuntungan, bahkan mengorbankan nyawa tak bersalah." Presiden menunduk, terlihat menyesal. "Saya baru mengetahuinya beberapa hari terakhir," jawabnya lirih. Ryder menatap presiden tajam dan memberinya pilihan. "Jika Anda benar-benar ingin menebus kesalahan, buatlah pengakuan publik tentang semua ini. Jika Anda setuju, saya akan membebaskan Anda." Setelah berpikir panjang, presiden akhirnya setuju. Perasaan bersalahnya terhadap kejahatan yang tak sengaja ia lindungi membebani dirinya selama ini. Adegan berpindah ke sebuah gereja tua di negara Malta. Seorang wanita memasuki gereja dengan langkah pelan. Wanita tersebut adalah kepala jurnalis terkemuka di negara itu. Saat ia tengah berdoa, tiba-tiba Ryder muncul dari bayangan dan mendekatinya. "Ini kamu harus menyebarkannya," kata Ryder sambil menyerahkan sebuah flash disk berisi pengakuan Presiden Amerika Serikat. Wanita itu terdiam sejenak sebelum menerima flash disk tersebut dengan raut wajah penuh penasaran. Singkatnya, pengakuan Presiden Amerika mulai tersebar ke seluruh dunia. Dalam video tersebut, Presiden mengakui kesalahan besar yang dilakukan oleh ajudannya dan Kolonel Hart dalam memperjualbelikan senjata ilegal serta memicu konflik global. Presiden akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan bersedia menerima segala hukuman yang pantas. Sementara itu, ajudan presiden yang ketakutan menghadapi konsekuensi hukum memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Berbeda dengan ajudan presiden, Kolonel Hart justru berhasil melarikan diri. Adegan berpindah ke salah satu kota tersembunyi di negara Kuba. Di sana, Kolonel Hart terlihat bersembunyi sambil bersiap melarikan diri ke lokasi lain. Namun saat ia beranjak pergi, tiba-tiba ia melihat sosok Ryder yang sudah berdiri di depannya. Dan inilah yang terjadi. Ledakan dahsyat itu akhirnya mengakhiri pelarian Kolonel Hart untuk selamanya.
Setelah semua dendamnya tuntas, Ryder pergi meninggalkan lokasi tersebut.